Beda tipis enggak sih? Iya kan, tentu lah. Kita itu kan kangen, rindu ketemu Tuhan Yesus. Lah dia sudah berada di muka bumi ini. Cuma kan manusia tidak tahu. Coba Tuhan Yesus itu mau diapa-apain kayak mau dipukul dia apa, dia cuma diam-diam. Diam terus. Begitu juga 2000 tahun yang lalu kan, mau disalibkan dia apa, diam terus. Mau dibawa di pemanah, diam terus. Tapi kan kuasanya dahsyat luar biasa. Tuhan bilang, tunggu ngonie keledai bodoh, dungu. Kalian dia tahu siapa aku ya. Tapi Tuhan itu kan punya belas kasihan toh. Dia kan berdoa, Tuhan ini manusia-manusia yang bodoh ini, biongo ini Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini harus betul Tuhan Yesus. Tuhan ampuni, Bapa yang di surga itu kan berkomunikasi terus dengan Tuhan Yesus toh. Bapakku yang di surga, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa manusia ini bodoh, biongo sayang. Coba kalau kita yang disalibkan dulu, oh kita sobat Arya. Coba kalau manusia biasa kayak kita disalibkan, so di tiang gantungan, mempelai berhayal dulu ini ya. Berhayal nih saudara, mari kita berhayal sama-sama. Bapak Ibu ketik, bagaimana seandainya Bapak Ibu disalibkan? Seandainya Tuhan Yesus tidak menebus dosa Anda sendiri disalibkan. Ya, mulai dari Oma Lim. Pasang stiker mulai dari Oma ya. Oma, bagaimana posisi Oma kalau pada waktu itu kiranya Tuhan Yesus tidak disalibkan, Oma duluan disalibkan ya. Bagaimana Oma batari apa di tiang gantungan itu Oma? Mulai dari Oma dengan ibu-ibu yang menyusul, ibu-ibu yang lain, bapak ibu saudara menyusul, ketik-ketik di situ. Jangan cuma stiker ketawa saudara. Ketik, bucan Juli, ketik di situ. Pasta gantung di paku. Apa yang bapak ibu bataria di situ ha? Apa yang bapak ibu baru mempelai terakhir. Mempelai mau kasih tahu. Kan Tuhan Yesus pakai bahasa sopan toh. Bapa ampunilah mereka, Eloi Eloi lama sabatani. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini Oma pasti cerai. Bucan Juli tidak usah bilang Oma, diri sendiri. Apa yang dibilang? Bataria, Oma dibilang Bataria mempelai ilahi. Ampuni saya Tuhan Yesus. Apa itu orang-orang yang disalib dan Bataria apa? Ini kan untuk diri sendiri ya. Bataria pas mau disalib kan, kalau kematian martir besok-besok di depan mata kan begitu. Anak-anak Tuhan yang lain itu yang tertinggal di Antikris, mereka akan disalibkan oleh ISIS. Lihat nanti ya, viral itu VYP sayang, VYP. Oma Bataria apa itu sama itu prajurit-prajurit Romawi itu yang sekarang itu DP nama Vatikan. Dulu kan pemerintahan Romawi berkuasa, sekarang di akhir zaman pemerintahan Romawi juga berkuasa, pemerintahan Vatikan ya Romawi. Coba lihat Bataria apa? Aduh, Bucan Juli Bataria apa? Stiker jangan kata terus. Mungkin kita so hadis baku hadis mempelai. Ini saudara yang kihambu, jujur, so baku hadis. Tidak ada maaf bagimu. Yang habis jawaban yang jujur ya, mempelai suka jawaban yang jujur. Jangan ketik-ketik manis-manis di situ, atau tidak jujur. Hati berkata lain, bibir berkata lain ya. Musariawan itu lain di bibir, lain di hati. Pas periksa di dokter bilang, oh ini penyakit nih. Bapak so kena penyakit akhir zaman ini, lain di bibir, lain di hati. Ibu kenapa penyakit akhir zaman? Banyak penyakit akhir zaman, lain di bibir, lain di hati saudara. Ketik Tuhan Yesus tolong kuatkan saya. Mantap dan penjawaban. No itu Bataria sama itu prajurit Romawi apa? Itu kan ada Bataria secara vertikal, horizontal toh. Bataria kepada sesama yang mereka yang salibkan ini apa? Bucan ya. Tentu ada yang Bataria, ada yang cuma maki-maki tentu. Kan so di luar nalur itu kan, di luar nalar sudah kan, apalagi so dipaku sebelah, so pingsan sedikit keluar itu yang imut-imut DP muka apa kalau marah keluar torang penama. So keluar itu jujur. Kalau hubungan dengan Tuhan, pastikan kita bilang Tuhan tolong saya. Bukan sadari telah Tuhan Yesus tolong saya. Itu kepada Tuhan. Bukan itu tolong saya.
Kalau ke prajurit itu apa yang Bapak Ibu batariakan apa? Kurang ajar dasar setan. Ini pelajaran untuk kita tinggalkan. Ini kan direkam. Ada anak Tuhan yang merekam, yang tertinggal antikris. Mereka kan akan disalibkan. Ya, akan disalibkan Bapak Ibu. Ada yang kepalanya di bawah, ada juga yang kepalanya di atas. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak. Yang tertinggal antikris ya, ISIS itu akan salibkan mereka, saudara. Jadi kasih Bapak Ibu. Ini jawaban yang rileks, jawaban yang jujur dari hati ya. Jangan beken-beken Bapak Ibu ya. Jangan dikasih sini manis-manis, tahu-tahu di hati pahit. Tuhan tolong hamba ini Tuhan. Dan mina. What hell? Saudara siapa ini? Rods. The angel Jesus Christ. What hell? Angel kan malaikat tuh. Angel Jesus Christ. Yahweh, Bapak Yahweh, God bless you all. Apa yang Bapak Ibu batariakan sama nanti tuh prajurit, kalau dulu prajurit Romawi, kalau sekarang ISIS, teroris. Apa yang Bapak Ibu batariakan kepada mereka yang basalibkan demi iman yang mereka pertahankan di zaman antikris ya, masih beberapa tahun ini terjadi. Apa yang Bapak Ibu batariakan sama dorang? Itu yang mempelaimu kalau kepada Tuhan kan pasti kita sopan toh. Roh kita itu batari Tuhan Yesus, tolong saya, kuatkan saya gitu. Om Alim, so keluar itu maki-maki untuk prajurit. Tidak mampu lagi ya berbicara secara manis seperti Tuhan Yesus kan. Ada punya kasih. Ini secara kemanusiaan ya, kita berbicara karena Tuhan Yesus itu selama dia menyamar di bumi ya, dua manusia bumi 1000%, manusia ilahi 1000%. yang lain Bapak Ibu. Terima kasih atas arahannya mempelai dari Bucan Roida Sitohang. Amin. Jadi Bucan Arenansi PP pasti marah. Sumpah serapa keluar kebun binatang. Haleluya. Karena sakit toh. Apa yang sudah dipaku tok. Sudah cambuk lagi tok. Baru dapat cambukan. So sumpah serapa keluar ha? Ibu-ibu. Ya. Ada lagi jawaban Bucan Erna Kristina, Bapak Yahweh, kirim malaikatmu, hancurkan mereka. Kalau permintaan Bucan Erna Kristina yang cantik ya, kalau tidak dikabulkan bagaimana? Semuanya diizinkan oleh Tuhan, gimana? Masa antikris itu masa penyiksaan yang dahsyat luar biasa ya. Bucan Wenti hanya minta tolong dan berserah kepada Tuhan Yesus tanpa bersuara atau memberontak. Yang betul Bucan Wenti. So kala-kala Tuhan Yesus kalau begitu tanpa berbicara. Hanya meminta Tuhan Yesus saja berbicara loh. Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus masih ngomong loh. Bucan Wenti enggak, diam di tempat yang sunyi, diam 1000 bahasa. Luar biasa Bucan Wenti. Cilaka ini lewat malaikat loh, lewat malaikat Tuhan ya Bucan Wenti. Diam dalam 1000 bahasa ya. Haleluya, praise the Lord ya. Hello mempelai, apa kami dengan Kabudian di Jogja usia 40 tahunan, gundul dan agak gemuk. Apa? Siapa ya? Nggak ngerti saudaraku ya. Hamil. Bucan negeri saya so pasti teriak-teriak, marah-marah, nangis, teriak Tuhan Yesus tolong sakit. Iya, selain disiksa, dipermalukan, gimana? Coba
Bujan Wenti takut, tambah disiksa nantinya mempelai. Oh, Bujan Wenti diam 1000 bahasa karena takut kasihan nanti tambah disiksa. No, kalau orang bilang Bataria, apa yang kamu bilang kata-kata terakhir? Terus Bujan cuma diam-diam tambah disiksa lagi, gimana? Tambah diam habis gigi dicabut. Ini ceritanya ya. Kita kan baca cerita kan untuk masa 5 tahun ke depan. Ya, 10 tahun ke depan ya. Tolong saya Tuhan Yesus agar saya dikuatkan. Nah, itu doa yang lumrah itu. Mempelai tanya, di sini kata-kata apa yang paling pas diketik itu untuk dulu itu kan 2000 tahun lalu prajurit Romawi. Nah sekarang ini kan dipakai teroris ISIS. Kata-kata apa yang pas? Bapak Ibu mau ingin ucapkan mereka apa? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terlalu lumrah itu, terlalu familiar. Kata-kata yang apa gitu yang keluar dari hati pada saat posisi setengah tangan sudah dipaku, kaki sudah dipaku. Terus sudah dipukul-pukul ini. Apa kira-kira? Kalau saat itu Petrus aja menyangkal 3 kali, saya pasti berkali-kali menyangkal. Sampai ini saudara Petrus menyangkal 3 kali gara-gara so ketakutan toh mau disiksa, dia menyangkal sebelum ayam baku kuruyu dia sudah menyangkal 3 kali. Ini Petrus gara-gara so takut wali ISIS kejaman, dia so tangkap satu-satu orang so disalib ini toh. Petrus bilang kalau Petrus cuma 3 kali dia mau berkali-kali mau menyangkal. Tidak saya kenalku Tuhan Yesus. Kau percaya siapa? Tidak percaya kamu saja. Gitu. Mau neraka api tempatmu itu, saudara. Kalau Petrus cuma 3 kali sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal 3 kali. Pedrosa sebelum ayam bakincing, so beribu-ribu kali dia menyangkal. Cilaka ini, cilaka Bapak Ibu, fenomena zaman now ya. Tak buka toh. Tapi itu fakta memang, kenyataan. Akhir zaman akhir ini banyak orang yang menyangkal kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ya. Mereka jual Tuhan Yesus dengan mamon, saudara, kecupan manis seperti Yudas. Untuk dapat uang banyak, dapat popularitas, dapat jodoh, dapat apa segala macam jabatan, mereka jual kuasa Tuhan. Ya. Mereka sangkal. Haleluya. Jadi kalau Petrus sebelum ayam berkokok 3 kali dia semua nyangkal. No, Petrus sebelum ayam itu mewakili Bapak Ibu ya, mewakili roh untuk zaman kita ini. Jadi sebelum ayam bakincing sudah menyangkal beribu-ribu kali. Celaka Tuhan Yesus. So begini manusia, kasihan manusia peblon-blon ini begini ya. Ketakutan sudah manusia ya, gara-gara penderitaan di depan mata. So menyangkal semua orang. Terakhir ikut setan semua ke neraka. Haleluya. Siapkan daftar list nama binatang. Tuh, Anda menyangkal nama Tuhan Yesus di roh, Anda sudah berbentuk binatang. Anda menyangkal nama Tuhan Yesus di bumi, apa yang terikat di bumi terikat juga di surga. Apa yang terlepas di bumi terlepas juga di surga. Anda tidak mau mati martir, Anda tidak mau disiksa di muka bumi ini, sangkal nama Tuhan Yesus. King of the Kings langsung bilang siapkan list nama binatang, dipanggil di alam roh, bajejer keledai dungu, jejer. Kita sudah terkenal Anda sudah berbentuk keledai dungu. Terus yang kedua, barusan kedua, babi, jejer lagi, babi, anjing, jejer lagi. Naga, jejer, ular. Terus Tuhan bilang, perintahkan ke malaikat, bawa mereka ini semuanya ke lautan api. Gimana coba, gimana? Kadal, buaya buntung, sungai darat asin, jejer semua mereka. Gimana Bapak Ibu ya? Tuhan bilang karena mereka berbentuk binatang.
Tuh dibilang list nama-nama binatang. Sudah jadi binatang di sana, saudara. Anda tidak bisa merubah bentuk roh Anda di sana yang berbentuk binatang. Coba Anda mati martir, pasti Anda berubah, saudara. Mati martir lah, jangan menyangkal nama Tuhan, jadi saksi Tuhan di situ. Bayar mati-matian, pastilah roh Anda itu akan indah, saudara. Ini rahasianya ya. Tulis saja list Anda di golongan mana? Ular kah? Kadal kah? Keledai dungu kah? Itu lambang-lambang alam roh, itu binatang, saudara. Makanya kalau saya berbicara dari alam roh, kan saya tidak pakai manusia, saya pakai lambang alam roh. Kadal, ular, naga, keledai dungu, itu kan pembicaraan kita ini dari alam roh. Cuma kan manusia tidak ngeh. Di alam roh itu nanti mempelai Tuhan yang berkilau-kilau percaya itu berbentuknya mempelai, pakai gaun pengantin, pakai sepatu berlian, kaca, indah sekali. Saudara kita itu, saya pun sampai saya tidak mengenali diri saya. Ada mahkota di atas kepala saya, warna-warni. Sangat indah Bapak Ibu ya. Saya pun tidak mengenali mempelai Tuhan yang ada di sini ini, jikalau sudah di alam roh sana. Saya tidak kenal, saya nanti lihat cahayanya, oh ini mempelai Tuhan. Yang indah, yang ini, oh rupanya itu, oh ini. Gitu, cantik sekali Bapak Ibu ya.